Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu 25 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 24 ayat 9 hingga ayat 14. Injil menurut Matius pasal 24 ayat 9 hingga ayat 14. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat pendek seperti ini. Starting right, finishing well. Memulai dengan benar, mengakhiri dengan baik. Memulai dengan benar dan mengakhiri dengan baik. Ada orang yang memulai dengan benar tapi akhirnya tidak baik. Ada orang yang memulai sungguh-sungguh tetapi endingnya tidak happy ending. Tetapi bagaimana memulainya dengan benar dan mengakhirinya dengan baik. Begitulah pertandingan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara harus memastikan ketika kita memulainya dengan benar, kita harus mengakhirinya dengan baik. Melihat kondisi di zaman modern ini, banyak orang yang menginginkan hal-hal yang instan. Ya, teknologi pula sangat mendukung kita untuk bekerja dan memperoleh banyak hal dengan sangat instan hari-hari ini. Bapak, Ibu butuh sesuatu, tinggal pesan. Hitungan menit sudah ada dan tersedia. Mau transfer uang hanya hitungan detik sudah sampai. Mau makan tinggal pesan saja. Mau pacaran sudah ada pacar online. Sudah ada tante online. Sudah ada om online. Opung online juga sudah ada zaman ini. Jadi semua sudah serba cepat. Orang pengen yang praktis hari ini. Orang pengen yang instan hari ini. Tidak perlu repot-repot dan tidak perlu susah-susah. Yang penting adalah praktis, cepat, satset, tanpa harus berlama-lama. Dan ini juga mempengaruhi kehidupan kita yang pengen serba instan. Tidak suka proses-proses panjang. Tidak suka hal-hal yang berlama-lama. Ingin serba cepat semua. Ada masalah, harus selesai segera. Kalau tidak segera, pisah aja. Tidak mau yang repot-repot. Pacar, suami, istri pun kalau boleh di-download aja. Gak perlu berproses. Besok mau nikah, download hari ini. Jadi orang pengen yang instan, pengen yang cepat, Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu, bagaimanakah akan bertahan lama? Bagaimanakah akan bertahan dalam pergumulan? Sementara orang hari-hari ini membutuhkan yang cepat, yang instan, dan yang serba praktis. Tidak mau lagi berproses. Menanti doa juga tidak mau lama-lama. Hari itu berdoa, pengennya hari itu ada. Kalau lama-lama, bilang sama Tuhan, lama kali. Demikianlah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apakah ini juga mempengaruhi kehidupan beriman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ternyata iya. Orang kalau doanya hari-hari ini tidak segera dijawab oleh Tuhan, sudah mulai risau.
sudah mulai meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana bertahan sampai akhirnya sesuai dengan topik minggu kita? Kalau manusia zaman ini pengennya praktis, instan dan tanpa proses, bagaimana bertahan sampai pada ada masalah dikit pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ada pergumulan sedikit bagaimana? Mandele. Ada masalah sedikit, penderitaan sedikit, ada apa? Kembalikan aku. Kalau tahu aku bakal susah denganmu, aku tidak mau mengudup hatam najulu, begitu. Dan ternyata dalam kehidupan beriman kita juga ini sangat berpengaruh. Oleh sebab itu firman yang kita dengarkan pada ibadah minggu hari ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka baru keluar dari bait suci yang ada di Yerusalem. Dia mengingatkan para murid-muridnya itu, mereka naik ke Bukit Zaitun, lalu di sana Yesus mengatakan ketika keluar dari bait suci itu, dia bilang, bait suci ini akan runtuh dan akan hancur. Lalu datang para murid-muridnya berpikir, setelah mereka tiba di Bukit Zaitun ditanya, Tuhan, apa maksud kalimatmu kalau bait suci ini akan hancur? Yesus menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah tanda-tanda akhir zaman itu? Kita akan lihat melalui firman Matius pasal 24 ayat 9 sampai ayat 14 ini. Dan sebelum sampai pada akhir zaman itu, sebelum sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali itu, dikatakan di situ akan banyak tanda-tanda yang akan kita alami. Dikatakan ayat 9, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Yang kedua, akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Itu tanda-tanda akhir zaman. Yang berikut, akan banyak orang yang murtad dan hidup saling benci. Jadi meski satu gereja di padang bulan ini, tapi saling benci, saling iri, saling dendam. Kau taunya tadi para hari Kamis itu? Kau taunya tadi lansia itu? Kau taunya saling benci? Itu sudah mulai, Bapak Ibu. Jadi duduk bersama tetapi hatinya tidak. Itu tanda-tanda. Yang berikut adalah banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang. Zaman ini nanti akan jelaskan lebih dalam lagi. Yang berikut akan bertambah kedurhakaan dan kasih akan menjadi dingin. Banyak orang-orang durhaka. Kalau Duralex masih syukur, ini durhaka. Dan kasih pun makin dingin. Lam ngali lebih dingin dari ruangan ini. Jumpa di gereja, duduk begini aja. Eda, nyanyilah Eda, gak urusanmu. Persembahan lah Eda, gak urusanmu. Atur dirimu. Dingin. Mungkin saja suami istri di rumah juga hanya naposo yang suka cowok cool dan cewek cool. Tapi kalau sifat sudah dingin, kok makin dingin kau Pak Taronggal? Karena sifatmu. Kok makin dingin kau? Gak ada orang yang suka dingin, Bapak Ibu. Tapi tanda-tanda akhir zaman, Nasahuria yang satu gereja pun sikapnya akan dingin, tak peduli dengan orang lain. Nyanyi-nyanyi lah situ tadi pungan paropuan itu. Jadi nyanyi orang itu. Masa tiap minggu cari dana, dijai banget ini toh. Jadilah mengali, makin dingin lah sudah, nggak ada lagi apa. Pulang gereja tak ada lagi tegur sapa, apa? Gitu aja. Maka kasih akan dingin. Dan berikut kita akan lihat Bapak Ibu bagaimanakah sebenarnya yang terjadi, akan muncul penyesat-penyesat. Kita akan bahas satu-satu. Yesus bilang, tak perlu engkau takut. Dalam ayat 7 dikatakan akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi dan tanda-tanda awal itu. Tetapi itu masih permulaan penderitaan menjelang akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka Yesus menjelaskan kepada muridnya itu, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah muncul tanda-tanda zaman itu. Sekali lagi kita katakan, akan diserahkan supaya, jadi nanti akan banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya yang tidak bertahan akan hidup saling menderita.
Banyak penderitaan yang kita alami. Yang berikut akan diserahkan supaya disiksa dan dibunuh. Jadi akan bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lihat peperangan sekarang ini. Peperangan antara Palestina dengan Israel belum selesai. Akan ada peperangan antar bangsa-bangsa. Lalu ada bilang, onna maharoa ujung nih. Iya. Dan ada satu lagu Batak yang sangat terkenal itu. Nungalam matuabe portibio. Ay nungalam majonok be ajal ni jolma. Ganu parido. Iya. Karena apa Bapak Ibu? Realita menunjukkan seperti itu. Pertengkaran antar bangsa, jangankan antar bangsa. Tadi saya bilang dalam skop yang paling dekat adalah segereja pun bisa bertengkar. Ada yang sip pagi, ada yang sip sore. Saya pernah mengalaminya. Dalam satu gereja ada 2 masuk ibadah, 2 sip di situ. Kayak mana lagi mau lihat itu? Lalu tanda-tanda yang berikut apa? Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, bersiaplah menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah lebih awal diingatkan. Maka Yesus bilang, rumahmu itu akan ditinggalkan. Rumahmu itu akan sunyi. Jadi nanti menjelang akhir-akhir zaman itu bagi orang yang tidak kuat, rumah Tuhan pun ditinggalkan. Saya pernah mendengarkan penuturan seorang pendeta yang pergi ke Eropa Bapak Ibu. Dari 2.400 jiwa jemaat di situ yang hadir beribadah hari Minggu hanya 43 orang. Itu realita. Yang menyatakan itu langsung yang pergi ke Eropa sana di Jerman. Bayangkan 2.400 orang tetapi yang hadir di gereja hanya 40. Kalau di kita ini masih puji Tuhan. Tapi nggak tahu juga nanti. Kalau semua orang harus pergi ke Parapat setiap hari Minggu piknik supaya tak riti, ya bisa jadi. Markornya kita pada hari Kamis. Udah di Parapat kami. Kalian aja dulu ya. Tinggal lopat talak matong. Sinin nadir jeni. Marabalangan muse. Itu Roma. Diputuskan. Mulai hari Minggu nggak usah kur lagi. Nggak lengkap suara. Sae. Dan gereja akan makin sunyi. Gak ada lagi yang berminat ke situ. Masing-masing orang pada healing, shopping, piknik. Nanti baca Bapak Ibu dalam pasal 24 ayat 1, mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Rumah Tuhan itu akan suci. Padahal lihat, bait suci yang dibangun di Yerusalem itu sangat megah. Batu-batunya pokoknya sangat indah dan sangat luar biasa. Tetapi lihatlah Bapak Ibu dan Saudara, di tahun 65 sampai tahun 70 sesudah Masehi, sesudah Kristus, Jenderal Titus dari Roma menyerang bait suci di Yerusalem dan 30.000 tentara menghancurkan Yerusalem. Itu makanya dari sampai sekarang ini tidak ada lagi bait suci di Yerusalem bagi orang Yahudi. Tidak ada lagi. Karena apa? Sudah hancur. Jangan-jangan ini juga adalah tanda-tanda zaman. Jadi gereja itu tidak diminati lagi. Tetapi kalau ke mall, maka akan beralih Bapak Ibu dan Saudara. Pandangan orang juga akan berbeda. Gereja akan ditinggalkan, yang ramai di luar. Kalau orang hanya memikirkan harta kekayaan, popularitas, keviralan, kekayaan, lihat, kekayaan, usaha, harta, popularitas, keviralan, bisnis yang berkembang, bisa saja seketika itu akan hancur. Dolo sinabung peboido masursur. Ya, dikenal kuat, Yerusalem itu bisa jatuh dan bisa hancur. Maka kekayaan sekaya apapun bisa runtuh dan jatuh miskin. Ada orang yang meringkuk di jeruji besi karena apa? Maka tidak ada yang tetap di dunia ini Bapak Ibu. Oleh karena itu apa yang mau kita lihat? Bisa saja kita sehat, kuat, tangguh.
Tapi besok, 1 tahun depan, 2 bulan ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Kita bukan orang yang terlalu kuat. Yang menguatkan kita hanyalah Tuhan. Maka selagi Tuhan izinkan hari ini berhasil, sukses, maju, anak-anakmu berhasil, tekunilah. Jangan jadi sombong. Bertahanlah sampai pada akhirnya. Unang dunggodang bihodang manahab beho. Jangan ketika kekayaan didambakan bagi keluargamu, kau tidak bertahan lagi Bapak Ibu. Beralih imanmu. Jangan pula karena miskin kau nggak bertahan dalam Kristus. Lalu bilang, kami dabana pogos dok. Ikan nami daba gula mau dok. Sebelang mata nenek. Nggak karena itu. Bagaimana tetap bertahan dalam Kristus? Yang berikut adalah bersiaplah menanti akhir zaman, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentang akhir zaman ini, tentang datangnya Yesus yang kedua kali, sekali lagi tidak ada yang tahu. Yesus juga bilang, aku pun tidak tahu, dan malaikat-malaikat pun tidak tahu. Yang tahu adalah hanya Tuhan, hanya Bapa. Au pidak kuboto arina dohok sadi harina. Hanya Tuhanlah yang tahu itu kapan. Memang Bapak Ibu dan Saudara, dalam dunia ini banyak yang menafsir-nafsir itu. Hari Songono kemarin tanggal 12 bulan 12 2012 pukul 12 katanya bakal hancur dunia ini. Apa yang terjadi? Lalu banyak ada pemimpinnya Bapak Ibu ketika itu bilang, maka kumpulkan harta kalian, mas-mas kalian, iba punguma. Mereka berkumpul dalam satu tempat. Contohnya pendeta Mangapin Sibuya itu yang di Balai Endah di Bandung. Dikumpulkan semua kalung-kalungnya dan dikumpulkan. Mari dei mahalaki di Balai Endah. Marulupul gitu. Tapi ternyata tak terjadi. Lari dia, kabur. Yang ada ibu-ibu itu pada nangis. Horuk-horuk kueda ngama kueda. Hapisia namat taruina julu. Kabur sudah. Karena mencoba menafsir-nafsir tentang akhir zaman itu. Dan di zaman dulu juga itu sudah ada Bapak Ibu tentang akhir zaman ini. Sudah dicoba-coba ditafsir. Ada William Miller ya dari luar sana bilang katanya begini, akhir zaman akan terjadi tanggal 21 Maret 1843 atau 1844. Sudah berapa tahun 1843 dan 1844? Dengar dong. Ada lagi yang waktu itu menafsir-nafsir Joseph Wolf. Dia bilang 1847. Maka waktu itu banyak orang yang kecewa dan murtad dari Kristen, bayangkan. Kami tidak mau lagi Kristen katanya karena apa? Banyak hal pertimbangan mereka ketika itu. Ada juga Charles Russell. Ini terjadi yang mengatakan kerajaan 1000 tahun. Tahun 1914. Dia bilang akan datang akhir dari dunia ini. Ternyata ketika itu yang terjadi di tahun 1914 adalah perang dunia yang pertama. Lalu ada lagi yang saya bilang tadi. Ada Mangapin Sibuya itu 282 orang pengikutnya. Yang di Bandung itu apa yang terjadi? Selesai, hartanya habis, yang ada tinggal nangis-nangis. HP cincit tu nangaku duida, ting bertupul dui katanya. Allah komeda katanya. Makanya hati-hati. Ngaidok nakin, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Sadi hari tikina. Jadi jangan mencoba-coba mereka dari pikiran manusia. Yang belakangan ini lagi, Kristen progresif. Ini juga sekarang hati-hati Bapak Ibu. Apa ini kekristenan progresif yang dikatakan oleh mereka bilang begini. Kekristenan ini bersifat maju. Tidak boleh yang kolot-kolot. Tidak boleh yang tradisional-tradisional katanya. Ada Adolf Harnack. Ada Walter Rusenbach. Ada Albert Schweitzer. Itulah para tokoh-tokohnya. Apa ajaran mereka? Ajaran mereka seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Ada keselamatan di luar dari Yesus Kristus katanya begitu. Jadi keselamatan itu nggak hanya dalam Yesus. Baru yang kedua dikatakan semua orang berhak baik. Yang berbuat baiklah yang bisa selamat masuk ke surga, tanpa percaya sama Yesus pun boleh katanya. Ini kan sesat. Lalu yang berikut, tidak perlu ada persekutuan, nggak harus di gereja. Di mana-mana juga sambil nongkrong sudah boleh. Kekhawatiran kita kalau anak muda kita mengikuti ini Bapak Ibu, sambil ngopi-ngopi santai, nongkrong-nongkrong elok, sudah merasa bertuhan.
karena paham progresif tadi. Nongki-nongki lah bro, ini kan sambil mari sapi, sambil nongki-nongki di kedai kopi sudah menganggap bertuhan. Dan tak perlu persekutuan di gereja seperti ini Bapak Ibu, bayangkan. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya dia mati nanti dikubur secara online. Ada juga orang Kristen yang bilang begitu. Gak perlu bersekutu di gereja. Yang perlu hati itu, hati itu. Tua habar minggu hamu lomolo rohamu pe busukin, busuk do beho. Sebab orang yang sudah bergereja pun kau campuri. Ya kan? Sonau burju hamu siap kami na malas mar gereja. Amang na subuh itu turbuat tangguh gapit. Guys. Ada orang yang seperti itu menganggap lebih baik dan nggak perlu katanya persekutuan. Dan orang-orang di zaman ini gitu. Sudah ada kok amang ibadah online, kami nonton di rumah. Nggak nonton, beribadah. Bukan nonton. Alasan mon, sabil marhua do. Sabil margem do ibadah menyaksikan live streaming dari gereja. Kayak mana lah? Tadi katanya mau bertahan sampai akhirnya. Tapi apa yang terjadi? Ini tantangan bagi kita Bapak Ibu. Sudah banyak yang memprediksi hal-hal yang seperti ini. Tapi ternyata tidak terjadi. Ya, kapan tentang akhir zaman itu di tangan Tuhanlah kuncinya. Bukan di tangan manusia. Ketentuan bukan pada manusia. Dan hari kiamat itu, kedatangan Yesus itu yang pertama adalah ketika menjemput kita pribadi secara pribadi. Itulah akhir dari kehidupan kita. Yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan yang pertama adalah kelahirannya ke dunia ini. Kedua nanti kedatangannya adalah untuk menghakimi kita. Untuk keduanya ini tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana. Yang perlu adalah jaga dirimu, jangan berdosa, supaya kalau kapanpun dia datang, kita adalah orang yang bersiap sedia. Yang ketiga, siap menghadapi cobaan iman. Lihatlah Bapak Ibu, kepahitan yang dihadapi orang-orang percaya. Banyak tekanannya. Mengikut Yesus itu tidak dijanjikan jalan selalu mulus, tanpa kerikil-kerikil. Enggak. Bahkan ada orang bilang, semakin aku dekat sama Tuhan abang, semakin banyak pergumulan dan penderitaanku. Hadapilah. Kau akan dikuatkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang mengikut Yesus tanpa penderitaan. Ya, no crowd without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kalau mendapat kemuliaan, lalui dulu penderitaan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, banyak penderitaan kita, banyak malapetaka besar, permasalahan dalam hidup, masalah kesehatan, usaha tidak jalan, keluarga, anak-anak. Masalah banyak orang-orang yang juga murtad. Lihatlah, tanda-tanda zaman itu salah satunya adalah akan banyak orang yang murtad. Maka pastikan anak-anakmu Bapak Ibu bukan orang yang murtad. Jangan karena laki-laki sian rupana diida pitor beralih keyakinan iban. Kenapa kau mau ganteng kali, ganteng dang mangak kualani ganteng. Sudah banyak yang bilang tidak makan karena ganteng. Dan budian lakoi dahaminang nasi putih dungi di bereng-bereng kubuhin ya matai. Nak kali ya makan macam daging ayam ya. Dang manga benon ni ganteng. Ai ngasianihi tarasu dia teh. Ai kita taksir bahwa manang adong boru-boru lomor bagaimanapun dibuat supaya mau. Nah malah siam mandi gaberinggas mandi. Demi Allah. Setabi dangna ada dangna body shaming. Na songonokian boy sape say hiralili. Yang penting si Bawadi mau, si Doi tak makan 3 hari 3 malam. Akhirnya sebelum pernikahan sudah selesai. Ya. Maka Bapak Ibu lihatlah, akan banyak masalah. Katanya akan ada saling membenci. Banyak orang-orang durhaka. Bayangkan, ada banyak orang murtad meninggalkan Tuhan karena apa? Boleh karena banyak alasan Bapak Ibu. Karena jabatan, posisi, karena rokap perjodohan. Karena apa lagi? Karena uang, karena kuasa. Tidak tahan menghadapi pergumulan.
Kau mau jadi kepala sekolah, tinggalkan imanmu beralih, kau kepala sekolah. Kau mau posisi nomor ini, tinggalkan kau di sini. Banyak artis-artis yang gonta-ganti agama itu, kurang kerjaan apa lagi tuh? Ya, gak pernah puas dengan hidupnya. Bagi sebagian. Maka pastikan anak-anakmu Bapak Ibu nang mula aromar mobil. Tapi na jam do. Nantulang. Ada si tiur. Bane julumi si tiurin na tong. Ayo do si tiur kan. Ada si tiur. Alang amar mobil hame do mak neng. Hati-hati hela, jangan lama-lama pulang ya. Tapi lo mau lumar dalam pak manopot. Ada si tiur nantulang. Nggak mau dong mulai nasugot. Jaladang boy bedungo to ngaborngin gitu katanya. Amang HP nomor dalapati do nasitian yan. Anggo namar mobilin na dipijam do. Sauk matong terbongkar masude. Kukira abang punya mobil. Abang. Tahu mah. Karena apa? Iya itu. Sampai rela menggadaikan imanmu hanya demi itu. Ada orang sampai rela menggadaikan holan alani rupa. Holan alani harta. Banyak Bapak Ibu. Maka pastikan ya. Kita jaga anak-anak kita. Supaya tidak sampai murtad kemudian. Akan banyak nanti katanya. Bagi orang yang tak bertahan. Ya, bagi orang yang tidak bertahan sampai pada akhirnya. Akan ada pengajar sesat yang sesuka hatinya mengajarkan firman Tuhan. Tetapi hanya untuk keuntungan pribadi. Hanya untuk dirinya sendiri. Kompromi dengan dosa. Maka kuatlah jangan terpengaruh Bapak Ibu. Jualan paling laku hari ini adalah jualan tentang agama. Paling laris. Kalau bicara sedikit tentang agama itu sudah jualan paling laris. Kalaupun kita mau diorbitkan menjadi sesuatu di tempat kita kerja. Pak, kayaknya itu Kristen. Oh iya. Gantilah ya. Paling laris. Tapi bertahanlah. Molo dang naik ke posisi moholan alani agamam. Percaya kepada Kristus. Ingat, banyak cara Tuhan memberi rezeki untukmu amanginang. Amin. Dang ikut gade hapor siom. Muluneng gade nyan. Sepanjang jamin ginting itu banyak gade. Maaf bukan endorse. Ya kan? Adong wati gadai, adong tito gadai, adong gadai senyum, waduh gadai senyum. Ingin nek gay, nyom mamas sonin na. Kayak palsuan namanya. Dan adong songon ya teh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana menghadapi ini? Maka jangan sampai meninggalkan Tuhan, murtad karena jabatan jodoh pacar. Ya, arta edete madok ayarta nasinari doi nang rupa pe satokid doi holan ogos otik iponi tu aspali selesai do. Jadi mulai dok ay arta nasinari do nang rupa pe napeting bertahan do bertahan. Jangan sampai tidak. Iya, kalau dalam keluarga juga masalah pergumulan bertahanlah. Ada orang bilang sekarang, Jinao to maiba bertahan. Dipukuli aku emang dibeli-beli tiap malam. Dijebeki. Isi memilih ti. Siapa yang milih dulu Amang Inang? Amang Inang dipilih dulu atau memilih? Memilih. Jadi kalau sekarang seperti itu karena apa? Pilihanmu. Iya kan? Itu karena pilihan kita Bapak Ibu dan Saudara. Maka bertahanlah. Maka sebelum menikah pilihlah dulu yang kira-kira tidak ada muka KDRT di wajahnya inilah. Unakulan persoalan uang. Sukum manamar uangi. Hal uang. Tidak selalu bahagia hanya persoalan karena uang. Tapi tanya dulu Bapak Ibu. Bertahan, ini yang dikatakan tadi. Jangan karena jabatan, karena karir, karena lain sebagainya jadi murtad. Ya, jangan gadai iman kita. Gadai haporsiaon. Yang berikut, yang terakhir, yang keempat, bertahanlah sampai kesudahannya. Sebab orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan inilah target dari firman Tuhan kita yang kita dengarkan hari ini. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, sampai akhirnya akan bertahan. Kalau dikatakan bertahan Bapak Ibu, tidak goyah. Dia akan tetap pada pendirian. Sebesar apapun masalah, prinsip rohaninya akan tetap. Sehebat apapun siksaan. Jadi dulu banyak orang yang menyiksa orang Kristen. Tetapi banyak juga yang bertahan.
Maka jangan jadi amang inang yang cengeng ya. Hola rootik, hola disapunguan ido peibana dong masalah nangabuha. Jangan memperbesar-besar masalah. Holan ala hurang sarupa do warna ungumi tu unguni halak. Ipa haruar hosiap punguani. Enggak hudok nakin ungu pucuk daud do, adong do ungu pucuk daud he. HP dipakai edai ungu partorunai. Daun pertama ini. Tuhan, ampunilah. Masa hanya karena itu? Ya kan, bertahanlah. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya lah yang akan selamat. Kalau dikatakan seperti ini Bapak Ibu, dalam bahasa asli kesudahan itu dikatakan akhir, komplit, sempurna. Maka orang yang bertahan dalam imannya meski dalam penderitaan, itulah yang sempurna. Jadi mana hamba? Unang murah-murah goyang. Ade, saya mau hulani pesta margoyang. Alai mulu hapor siot unang. Jangan gampang digoyang, jangan gampang diadu domba. Tidak, iman kita harus tetap kokoh, kuat dalam menghadapi kehidupan kita. Bagaimana bertahan sampai kesudahan? Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu sendiri. Iman kita dalam pertandingan. Maka tekunlah Bapak Ibu. Jika sebentar harus menghadapi pergumulan itu, jangan sampai murtad. Adong do alani bantuan murtad. Adong do alani BLT bantuan langsung. Adong do alai balat join na ro balat join tiap bulan ni leon. Gadi iman na ay holak persoalan minyak goreng 1 kilo nama. Gula 1 kilo. Kenapa tidak berjuang dalam hidup ini? Bapak Ibu maaf, jemaat yang saya layani sebelum di sini tuh banyak marbotot loh. Kalian yang dohonota, kenapa mereka bertahan hidup? Ala dipuhuton ulon. Dak polai teriga dehoni manna holan ala songoni ulon. Maka kita pun harus bertahan dalam hidup ini. Anak-anak yang sekolah bertahan dalam studimu, anak-anak yang berkeluarga bertahan dalam keluargamu. Anggoe demtik kina mangului, ikokodo dong aku itu dongan matua, so matua do pengamulak 5 hari. Anggoe dei soi nama, ikokodo dong aku itu dongan, belum lagi tua, sudah 3 kali pulang balik rumah orang tua. Jadi tak ajari ma asa bertahan, hokok matorus, unang murah-murah, jangan cengeng lah dalam hidup ini. Pekerjaan juga bertahanlah. Dan songok gaji yang manginang na pinikiramu di leon, bertahanlah. Maka solusi dari masalah adalah, lihat, solusi masalah kehidupan tidak selalu ada di Google. Semua persoalan hidup tidak hanya tinggal download. Masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah bergereja, bertahanlah dalam kehidupanmu. Sebab orang yang bertahan sampai akhirlah yang akan selamat. Moloso bertahan doho sampai akhir amanginang tidak akan selamat. Ingat yang terakhir begini, tidak pernah orang dikasih hadiah bagi orang yang kalah. Hadiah selalu diberi kepada pemenang. Alatalu dua matau taliom hadiah dangadongi. Maka hadiah selalu diberikan kepada dakya di sekolah dia beber kamu dakya juara terakhir. Kita panggil anak dari Amang Limbong inna. Kita tepuki Bapak Ibu inna. Dangadong. Dimanapun, maka demikian dengan iman. Siapa yang berjuang dan bertahan sampai akhir, itulah yang akan selamat dan mendapat mahkota kehidupan. Tanpa melihat Alkitab. Wahyu 2 ayat 10c. Sama-sama. Hendaklah 2-3 ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Ido final na amangin. Hanya yang setia, yang bertahan sampai akhirlah yang mendapat mahkota. Moloso bertahan di mana dak dapat mahkota. Ya, maka setialah. Martin Luther bilang begini, kalaupun besok akhir zaman, kalaupun besok dunia ini akan hancur, akan runtuh, hari ini aku akan tetap menanam pohon apel. Jadi nang pisega suku tanoon portibion, lakukanlah kebaikan-kebaikan hari ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bertahanlah sampai pada akhirnya. Sehebat apapun masalahmu, sehebat apapun pergumulanmu, sehebat apapun tantangan berimanmu, lihat, jika kau berumur 60 hari ini, tidak lebih panjang lagi yang mau kita hadapi besok ketimbang yang sudah kita lalui di belakang.
Maka kalau kemarin sudah bertahan, pastikan ke depan kehidupanmu bertahan. Pastikan keluargamu bertahan. Pastikan imanmu bertahan. Dan tidak akan pernah goyang lagi sampai masa kesudahannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu 25 setelah Trinitatis hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami, sebab orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Bapa di sorga, kami menyadari dan mengakui banyak sekali pergumulan, penderitaan, terlebih dalam penderitaan beriman kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bukanlah orang yang kuat, kami adalah orang-orang yang rapuh. Karena masalah, karena pergumulan, karena berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Untuk itu, biarlah Tuhan selalu menjaga hati kami, supaya kami bertahan sampai pada akhirnya. Supaya kami tidak menggadaikan iman percaya kami hanya karena faktor ekonomi, karena faktor jodoh, karena faktor pekerjaan. Tapi kami hendaklah setia sampai akhir, sehingga kami beroleh mahkota kehidupan. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang percaya, yang hingga sampai akhirnya nanti setia mengikut Engkau. Sebab orang yang setia sampai akhir akan mendapat mahkota kehidupan. Untuk itulah kami bertahan dalam kehidupan kami ini. Kami berjuang dalam iman percaya kami. Kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tapi kami selalu mengikut Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan pada ibadah minggu ini menjadi kekuatan penolong kami dalam menjalani kehidupan. Banyak tantangan ke depan, tapi bersama-sama dengan Engkau dan melalui firman-Mu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu pukul 8, dalam kehidupan keluarga, dalam studi, pekerjaan, perkuliahan. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir di sini, kiranya mereka tetap hidup dalam firman Tuhan, mengimani dan selalu setia mengikut Engkau sampai pada kesudahan, sampai pada akhir zaman, dan sampai kemudian dunia ini akan berakhir. Iman percaya kami akan tetap kokoh dan teguh kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan dan keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, sehingga kami tetap berada pada jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati semua jemaat-Mu yang sedang berduka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Di balik dari semua duka cita itu, Tuhan menjanjikan pelangi indah di depan yang akan dinikmati oleh keluarga dalam kehidupan keseharian mereka. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.